Assalamualaikum, hai, saya Juwita. Di video kali ini saya akan memberikan informasi seputar hukum perbankan. Sebelum kita melangkah lebih jauh berkenan dengan hukum perbankan ini, ada baiknya kita terlebih dahulu mengetahui apa yang dimaksud dengan bank. Apabila kita menelusuri sejarah dari terminologi bank, maka kita temukan bahwa kata bank berasal dari bahasa Itali, yaitu banca, yang berarti bench, yaitu suatu bangku tempat duduk. Sebab pada zaman pertengahan, pihak banker Itali yang memberikan pinjaman-pinjaman melakukan usahanya tersebut dengan duduk di bangku-bangku di halaman pasar. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1 Ayat 1, perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencangkup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan usahanya. Ayat 2, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit ataupun bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. GMV Stewart mengatakan, bank adalah badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan-kebutuhan akan kredit, baik dengan alat pembayaran sendiri dan dengan uang yang diperolehnya dari orang lain untuk maksud itu, maupun dengan jalan pertukaran alat-alat pertukaran baru berupa uang giral. Sedangkan menurut Webster, dalam suatu kamus, kata bank diartikan sebagai perusahaan yang melaksanakan bisnis bank tersebut. Gedung tempat dilakukannya transaksi adalah perusahaan perbankan dan menerima deposito uang, menerima pinjaman, dan juga menerbitkan uang. Dari berbagai pengertian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa usaha yang dapat disebut sebagai bank hanyalah usaha yang memenuhi ketentuan dan termasuk dalam ruang lingkup sebagaimana yang digariskan dalam Pasal 1 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Kegiatan suatu bank menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan meliputi yang pertama, usaha bank umum. Yang menjadi kegiatan pokok dari suatu bank umum adalah 1. Menarik dana dari masyarakat dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan lainnya. Yang kedua, menyalurkan dana lewat pemberian kredit. Yang ketiga, menerbitkan surat pengakuan utang. Yang keempat, membeli, menjual, atau meminjam atas resiko sendiri dan atau atas kepentingan nasabah, yaitu terhadap suatu surat berharga, misalnya surat-surat wesel, obligasi, sertifikat Bank Indonesia, dan surat-surat berharga lainnya. Kemudian yang kelima, memindahkan uang baik untuk kepentingan bank maupun kepentingan nasabah, seperti yang kita kenal yaitu transfer. Yang keenam, menerima pembayaran atas tagihan surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga. Yang ketujuh, menyediakan tempat safe deposit box untuk menyimpan barang dan surat berharga. Yang ke-8, menempatkan dana, meminjam dana atau meminjamkan dana kepada atau dari bank lain dengan menggunakan instrumen berupa surat, wesel, ataupun cek. Sembilan, melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain yang akan diadministrasikan secara terpisah dengan administrasi bank.
10. Melakukan kegiatan factoring, usaha kartu kredit, dan wali amanat. 11. Menyediakan pembiayaan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah. 12. Melakukan penempatan dana dari nasabah satu ke nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga dan tidak tercatat pada bursa efek. 13. Memberi barang agunan debiturnya melalui pelelangan dengan syarat agar barang agunan yang dibeli tersebut secepatnya dicairkan. 14. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh suatu bank seperti bank garansi, bank persepsi, trust, dan lain-lain. 15. Melakukan kegiatan dalam valuta asing. Dan yang terakhir, bertindak sebagai pendiri dan juga pengurus dana pensiun. Next, kegiatan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yaitu Bank Perkreditan Rakyat. Usaha Bank Perkreditan Rakyat, Pasal 13 Undang-Undang Perbankan, meliputi 1. Menghimpun dana dari masyarakat di dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan bentuk tabungan lainnya yang dipersamakan dengan itu. Penyebutan bentuk lainnya dipersamakan dengan itu dimaksudkan untuk menampung kemungkinan adanya bentuk penghimpunan dana dari masyarakat oleh BPR yang serupa dengan deposito berjangka dan tabungan, tetapi bukan giro atau simpanan lain yang dapat ditarik dengan cek. Yang kedua, memberikan kredit. Yang ketiga, menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Yang keempat, menempatkan dananya dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia, deposito berjangka, dan sertifikat deposito atau tabungan lain. Dalam pasal 14 Undang-Undang Perbankan ditegaskan bahwa Bank Perkreditan Rakyat yang pertama menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran. Yang kedua, melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing. Yang ketiga, melakukan penyertaan modal. Yang keempat, melakukan kegiatan usaha di luar pasal 13 Undang-Undang Perbankan. Dan yang terakhir, melakukan usaha perasuransian karena resikonya sangat tinggi. Larangan dalam pasal 14 Undang-Undang Perbankan di atas dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan kegiatan usaha BPR yang terutama ditujukan untuk melayani usaha-usaha kecil dan masyarakat di daerah pedesaan. Untuk itu, jenis-jenis pelayanan yang dapat diberikan oleh BPR disesuaikan dengan maksud tersebut. Hubungan antara bank dengan nasabahnya ternyata tidaklah seperti hubungan kontraktual biasa. Akan tetapi, dalam hubungan tersebut terdapat pula kewajiban bagi bank untuk tidak membuka rahasia dari nasabahnya kepada pihak lain, terkecuali jika ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku. Karena itu, hubungan antara nasabah dengan banknya mirip dengan hubungan antara dokter dengan pasiennya, yaitu sama-sama mengandung kewajiban untuk merahasiakan data dari nasabah ataupun pasiennya. Menurut Undang-Undang Perbankan Pasal 30 Ayat 3 dan juga Pasal 33, rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai penyimpanan dan juga simpanannya. Tetapi, untuk rahasia bank ini, peraturan perundang-undangan perbankan membuka pengecualian-pengecualian terhadap rahasia bank.
Yang pertama, atas kepentingan pajak. Prosedur pemberi izinnya ialah Bank Indonesia atas permintaan Menteri Keuangan. Yang kedua, kepentingan peradilan pidana. Prosedur pemberi izinnya ialah pimpinan Bank Indonesia, izin tertulis atas permintaan tertulis dari polisi, jaksa, ataupun hukum. Yang ketiga, kepentingan peradilan perdata antara bank dan nasabahnya, seperti nasabah yang menunggak. Prosedur pemberian izin itu ialah direksi bank menginformasikan kepada pengadilan. Yang keempat, tukar-menukar informasi antar bank. Prosedur pemberi izinnya ialah direksi bank memberitahukan kepada bank lain. Yang kelima, kepentingan Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara atau Panitia Urusan Piutang. Prosedur pemberi izinnya ialah pimpinan Bank Indonesia. Dengan izin tertulis atas permintaan tertulis dari Kepala BUPLN. Dan yang terakhir, keenam, kepentingan pihak yang ditujukan oleh nasabah penyimpanan panitia urusan piutang. Prosedur pemberi izinnya ini ialah Bank Indonesia atas permintaan ataupun persetujuan kuasa tertulis dari nasabah penyimpan. Selanjutnya kita akan membahas prinsip hukum tentang bank berdasarkan syariah. Lahirnya bank berdasarkan syariah di Indonesia telah menambah semarak khasanah hukum dan mempertegas visi tentang kehidupan perbankan di Indonesia. Betapa tidak, karena sebagian besar bangsa Indonesia beragama Islam. Kehadiran bank yang berdasarkan syariah ini diharapkan mampu memacu perkembangan perbankan konvensional di Indonesia dengan prinsip persaingan yang sehat. Inti dari prinsip bank syariah adalah bagi hasil. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 Pasal 1 Ayat 1, yang dimaksud dengan prinsip bagi hasil adalah prinsip muamalat berdasarkan kepada syariat Islam dalam melakukan kegiatan usaha bank tersebut. Dengan demikian, bank berdasarkan syariah sebenarnya hanyalah bank-bank yang berdasarkan produk-produknya dan pelaksanaannya kepada hukum Islam berdasarkan Al-Quran dan Al-Sunnah, sebagaimana yang terlebih dahulu telah dipraktekkan di negara lain. Ada beberapa ketentuan yang menjadi dasar hukum bagi beroperasinya bank berdasarkan syariah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, dasar hukum berupa peraturan perbankan. Tertuang dalam Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 13, yaitu memperluas menjadi kegiatan apapun dari bank berdasarkan syariat yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Dengan demikian, ketentuan ini merupakan dasar hukum dalam bidang perbankan bagi eksistensi bank berdasarkan syariah. Kemudian yang kedua, dasar hukum berupa perjanjian. Sebagaimana diketahui bahwa kebanyakan transaksi antara nasabah dengan bank sebelumnya didahului oleh adanya suatu perjanjian ataupun kontrak antara bank dengan nasabah yang bersangkutan, maka konsekuensinya ketentuan-ketentuan hukum perjanjian yang bersumber dari buku ketiga KUH Perdata Indonesia berlaku juga terhadap transaksi-transaksi perbankan syariah. Yang ketiga, dasar hukum berupa syariat Islam. Dari sisi hukum Islam, kegiatan bank syariah berstandar pada prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, pembiayaan yang berdasarkan prinsip bagi hasil atau murdharabah. Yang kedua, pembiayaan yang berdasarkan prinsip penyertaan modal yaitu musyarakah. Dan yang ketiga, prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan yang disebut murabahah. Keempat, pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan, biasa disebut ijarah. Dan yang kelima, prinsip pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain, yaitu ijarah wa iktimah.
Sekian penyampaian saya seputar hukum perbankan konvensional dan juga hukum perbankan syariah. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih, saya Juta Sudirman. Jangan lupa subscribe. Bye.